Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya mahasiswa program studi manajemen semester 3 dari Universitas Nusa Putra. Di video podcast kedua saya ini, saya akan memberikan tema konsep dasar akuntansi manajemen sebagai salah satu tanggung jawab saya dalam memenuhi tugas mingguan dari mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai. Oke, di slide pertama ini teman-teman bisa lihat ya bahwasanya dalam akuntansi manajemen teman-teman ada konsep dasar. Kenapa akuntansi manajemen itu bisa hadir, bisa ada gitu. Harus ada konsep dasarnya gitu. Apa sih yang mendasari akuntansi manajemen gitu? Di sini ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen, teman-teman. Yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia (SDM), mungkin kalau di perusahaan seperti HRD, di mana mereka mengurusi rekrutmen kayak gitu. Kedua, ada yang namanya disiplin dan penilaian. Seorang yang dalam manajemen itu harus bisa memiliki keahlian seperti disiplin dan penilaian. Disiplin untuk diri sendiri ataupun untuk para tim-timnya kayak gitu. Selanjutnya ada memimpin rapat. Keahlian leadership itu menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama dalam dunia pekerjaan. Memimpin rapat bukan lagi hal yang sulit yang harus dilakukan, biasanya seperti itu. Terus ada menulis laporan yang baik itu gimana, menulis laporan yang bisa menjadi landasan perbaikan perusahaan itu ke depan itu juga gimana, itu harus dimiliki. Terus ada presentasi, public speaking, ngomong di depan kayak gitu. Terus dan finansial dasar. Jadi finansial dasar ini kayak keuangan dasar kayak gitu. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen keuangan. Nah, agenda kita hari ini kita akan ngebahas soal 4 poin, teman-teman. Yang pertama dari mulai pengertian akuntansi menurut ahli. Jadi saya ngambil definisi ini bukan definisi sembarangan, saya mengambil menurut ahli karena mereka jauh lebih recommended. Kedua ada pengertian manajemen, terus ada lagi pengertian akuntansi manajemen, dan yang terakhir adalah pengertian sistem informasi manajemen. Jadi di sini kan akuntansi manajemen kan mungkin teman-teman bisa dengar juga dari 2 kata, yaitu akuntansi dan manajemen. Kita harus tahu definisi satu kata-kata itu apa aja sampai bisa nanti menjadi satu kata, yaitu akuntansi manajemen. Oke, nah kita mulai. Oke, teman-teman, yang kita bahas pertama adalah soal akuntansi ini. Kalau kita ngedengar kata akuntansi, mungkin teman-teman akan langsung ngeh ke dalam, wah ini hitung-hitungan, wah ini harus ada neraca dan bla 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 yang kayak gini gitu. Jadi di sini saya ngambil menurut Aziz, dia mengatakan bahwasanya akuntansi ini sebagai kegiatan di mana dalam kegiatan itu kayak melakukan identifikasi, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan terciptalah sebuah laporan keuangan gitu. Nah, laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan buat nanti ke depannya. Sedangkan laporan keuangan mencakup atas neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada menurut tim Gramedia nih. Mereka mengatakan bahwasanya akuntansi sendiri itu dibagi ke dalam beberapa kelompok nih, teman-teman, yaitu artinya berbeda-beda. Ada yang disebut dengan akuntansi manajemen, yang kedua adalah akuntansi keuangan, di mana akuntansi manajemen ini akan berorientasi pada pihak internal atau pihak ke perusahaan saja, pihak dalam dari perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan ini akan berorientasi pada pemakaian informasi pihak luar seperti pihak pajak, pihak perbankan ataupun pihak investor untuk melihat ini perusahaan sejauh mana sih keuangannya, tapi tidak terlalu mendalam lah karena mereka punya hak dan tuntutan tersendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal manajemennya nih. Manajemen menurut ahli, di sini ada menurut Winardi, dia mengatakan bahwasanya manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengawasi yang diramu dan ditetapkan secara tepat sesuai dengan situasi yang dialami entitas. Jadi menurut menurut Winardi ini bahwasanya manajemen sendiri adalah proses ya gitu. Jadi kegiatannya dari mulai perencanaan hingga pengawasan itu dilakukan oleh pihak manajemen seperti itu untuk mencapai perencanaan yang sudah diinginkan dan nanti hasil akhirnya juga bisa mencapai tujuan. Kan sebelumnya sudah ada tuh ya, apa itu akuntansi, apa itu manajemen. Nah, kali ini kita ngebahas kedua-duanya langsung. Jadi di sini menurut CIMA yaitu dari Carted
Institute of Management Accountant atau CIMA, dia mengatakan bahwasanya definisi akuntansi manajemen ini adalah sebagai proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh pihak manajemen untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas pengguna sumber daya tersebut. Aktivitas juga berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan pengatur, dan otoritas pajak yang secara spesifik diperankan dalam akuntansi keuangan. Jadi menurut CIMA ini bahwasanya akuntansi manajemen ini terbagi kepada dua hal, yaitu yang pertama pihak non manajemen dan yang kedua adalah pihak manajemen. Jadi seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini adalah akuntansi manajemen memberikan informasi akuntansi kepada pihak internal dan perencanaan operasional untuk pencapaian tujuan entitas. Dalam akuntansi manajemen yang akan mempengaruhi masa depan entitas tersebut nih teman-teman. Pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai proses manajemen entitas. Proses manajemen tersebut meliputi manajemen perencanaan dan manajemen lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, oke, selanjutnya kan sudah ya 3 pembahasan kita. Yang terakhir adalah pembahasan terakhir kita, itu perihal tentang sistem informasi manajemen. Jadi teman-teman, sistem informasi manajemen ini ialah sistem informasi yang akan menghasilkan output nih nantinya dengan menggunakan input dan memperoleh untuk mencapai tujuan khusus dari pihak manajemen itu sendiri. Belum ada definisi yang disepakati nih untuk sampai saat ini. Jadi masih kesana kesini lah untuk penjelasan sifat dari input ataupun output dari proses tersebut maupun outputnya. Tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen ini ialah 1 untuk perencanaan, 2 untuk pengendalian, 3 evaluasi, terus ada pembiayaan jasa, produk, dan objek lainnya hingga pengambilan keputusan. Jadi ini sama-sama untuk mengambil keputusan di hasil akhir yang selanjutnya. Menurut Firdaus, bahwasanya sistem informasi akuntansi ini dikelompokkan dalam sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan terkait dengan menyampaikan sajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada pihak eksternal atau entitas seperti kreditur dan investor. Sedangkan sistem akuntansi manajemen merupakan sajian informasi akuntansi kepada pihak internal atau pihak yang hanya ke perusahaan saja, pihak yang ada di dalam suatu perusahaan saja. Pengelola dan pemilik modal membutuhkan informasi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan strategi entitas yang penuh dengan resiko nanti ke depannya. Oke, ini udah mencapai kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informal dan penerapan akuntansi dan dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya perintisan tujuan suatu entitas. Intinya, dari mulai akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, informasi manajemen, semuanya diperlukan oleh perusahaan baik internal ataupun eksternal. Mereka semua memiliki tujuan utama, yaitu untuk bisa menjadi standar mutu perbandingan antara masa sebelumnya dengan masa sekarang, sehingga pihak perusahaan juga bisa melakukan change terhadap perusahaan mereka untuk ke arah yang lebih baik. Siapa sih yang nggak pengen punya perusahaan yang jauh lebih baik? Sehingga diperlukanlah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen ataupun informasi manajemen yang jauh lebih relevan, yang jauh lebih hebat lagi untuk saat-saat sekarang. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast ketiga. Dadah.